Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andriani Susana. Saya adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Purbalingga. Saat ini, saya juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita tahu bahwa setiap diri dari murid kita itu unik. Mengapa unik? Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun mereka agar mereka bisa mengoptimalkan bakat, minat, potensi, kemampuannya, sehingga mereka bisa mencapai kekuatan kodratnya. Lalu, apa relevansinya gambar petani ini dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa peran pendidik itu seperti petani, dan murid-murid kita itu seperti benih atau biji yang akan kita tanam. Jika biji itu kita tempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji itu adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetapi akan tetap dapat tumbuh dengan baik karena adanya perhatian dan perawatan dari pak petaninya tersebut. Namun sebaliknya, jika biji yang akan kita tanam itu sudah berkualitas baik, namun ditanam pada lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya yang cukup, serta adanya tangan dingin dari petani tersebut, maka biji itu akan tetap tumbuh, namun tumbuhnya kurang maksimal. Sama halnya dengan murid kita. Jika sebagai guru bisa menuntun mereka, bisa mengarahkan mereka, bisa memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada mereka, maka potensi yang ada pada diri peserta didik juga akan bisa berkembang secara maksimal. Tetapi yang perlu diketahui, meskipun murid kita beri kebebasan, guru tetap harus berperan. Guru harus tetap memberikan tuntunan ataupun arahan sehingga murid tidak akan kehilangan arah. Selanjutnya adalah terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya kita selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik yang mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan yang namanya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan zaman sekarang tentu berbeda dengan pendidikan zaman kolonial dulu. Ya, kalau pendidikan zaman dulu mungkin masih asing dengan istilah teknologi, namun berbeda dengan pendidikan zaman sekarang. Ini yang saya demonstrasikan, yaitu pembelajaran berbasis TIPEK yang sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Saya memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk menemukan konsep tentang transformasi geometri. Mereka mengkonstruk pengetahuannya sendiri, mencoba berdiskusi dengan temannya untuk menemukan konsep dari transformasi geometri, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selain itu, saya juga mendemonstrasikan pada saat adanya kuis di akhir pembelajaran. Saya coba memberikan kuis yaitu dengan melalui LMS Moodle.
Jadi anak-anak akan mengakses dengan menggunakan gadget mereka, bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop. Nanti mereka akan mengerjakan beberapa soal yang tentunya mereka akan mulai terbiasa dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada murid. Pendidikan yang berhamba pada murid itu yang seperti apa sih? Yaitu yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Dan juga menghadirkan model dan metode belajar yang mampu menggali motivasi sehingga bisa membangun habit atau kebiasaan anak didik kita sehingga mereka bisa menjadi seorang pembelajar yang sejati. Selain itu, pendidikan yang berhamba pada murid ini juga bisa mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang memang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global yang bisa beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Ya, di sini saya mencoba mendemonstrasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menemukan konsep dengan berbantuan LKPD yang sudah saya fasilitasi. Nanti mereka bisa berdiskusi baik dengan teman kelompoknya terlebih dahulu. Kalau masih menemui kesulitan, bisa tutor sebaya dengan kelompok yang lain. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan atau ruang kepada mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain bisa saling mengomentari, saling berkolaborasi, dan nanti tugas kita sebagai pendidik bisa memberikan penguatan pada akhir pembelajaran. Berburu ilmu di kota pelajar, beruntun rakyat hendak ke sana. Tugas guru tidak hanya mengajar, menuntun kodrat itu yang utama. Sekian demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.